Salam, salam sejahtera buat kita semua. Begitu indah kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita beroleh kesempatan berkumpul walaupun hanya di rumah, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Pelayan firman hari ini, Pendeta Nelvin Rabinto Esteol, bersama dengan majelis yang hadir pada saat ini, menyampaikan selamat beribadah. Semoga firman yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita masing-masing. Menyambut pelayan firman, dijemput jemaat berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 1 ayat 1 dan 2. Ibadah saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nyanyikanlah nyanyian baru kita nyanyikan. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafin kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi
sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat disilakan duduk. Mari kita membaca dan mendengarkan hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat, setelah kita mendengarkan hukum Allah, maka di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami datang di hadapan kekudusan-Mu, mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Inilah doa kami, dengarkanlah ya Tuhan. Permohonan pengampunan atas dosa-dosa yang kami buat di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dari kungkungan malam gelap kita nyanyikan.
Setelah kita mengaku semua dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Menurut 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Kita aminkan berita sukacita ini dengan menyanyikan hidup yang penuh berbeban. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh ada dalam satu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, merayakan hari kemenangan bagi kami, hari Minggu yang telah disendirikan untuk kami pakai beribadah, memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini sedia hati kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami baca dan dengarkan nanti akan menjadi milik kami, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami, menjadi pelita untuk menerangi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Ada dua bagian Alkitab yang menjadi bacaan kita pada ibadah saat ini. Yang pertama, Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai ayat 6 dan Mazmur 34 ayat 9 dan ayat 13. Mazmur 8 ayat 4 sampai 6 demikian. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pasal 34 ayat 9 dan ayatnya yang ke-13. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat hari Minggu dan Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur pada saat ini walaupun dengan kondisi dan situasi kita yang sampai saat ini masih ada dalam tanda tanya, kapan kita bisa bebas beribadah di rumah ibadah. Tetapi kita bersyukur walaupun hanya kita beribadah di rumah masing-masing, kita percaya bahwa kemurahan dan anugerah Tuhan menjadi milik kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memahami firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Bagaimana kita mempertahankan hidup dan iman di tengah goncangan pandemi bagi sebagian orang merupakan sesuatu yang tidak mudah. Serba sulit dan serba salah. Tetapi perlu kita ingat bahwa Alkitab mencatat siapakah kita? Siapakah manusia di hadapan Tuhan? Jika kita bandingkan dengan kemegahan, keindahan ciptaan lainnya, siapakah kita? Itu yang digambarkan oleh Raja Daud. Sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Dibuatnya atau diciptakannya kita seperti Allah. Engkau telah membuatnya dalam tanda kutip, yaitu manusia hampir sama seperti Allah, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu pernyataan Daud. Dan Tuhan tidak memberikan kepada ciptaan lainnya. Betapa berharganya kita dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Dalam hal ini ditegaskan bahwa kedudukan manusia yang sebenarnya di hadapan Allah adalah indah dan bernilai. Allah menganugerahi kita atau manusia dengan kemuliaan dan hormat yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Sehingga apapun pendapat orang lain tentang diri kita atau pandangan kita sendiri, yang jelas bahwa di hadapan Tuhan kita adalah ciptaan yang Ia indahkan. Tetapi juga perlu kita ingat bahwa kita juga diingatkan, kita punya kekurangan, punya keterbatasan dan kelemahan. Sehingga kita tidak mampu melihat kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan berikan. Tetapi kita fokus pada kejahatan yang membuat kita cenderung menghujat sesama, menfitnah orang lain, mencaci maki sesama, menipu dan sebagainya. Saudara-saudara, hidup ini terasa susah, berat, serba sulit dan serba salah. Tetapi mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud, di mana ia sungguh-sungguh menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Bahkan siapa manusia di hadapan Tuhan. Sehingga ia mengajak kita untuk mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu, dan orang yang berlindung padanya akan berbahagia. Sangat jelas Bapak Ibu Saudara, bagaimana atau apa respon Daud ketika dalam tekanan. Mazmur 34
Beberapa ayat yang kita baca tadi ditulis di saat kondisi Daud berada dalam tekanan. Dia betul-betul berada dalam kegentaran, tertindas dan dalam kesesakan. Sangat lengkap penderitaannya. Tetapi Daud tetap mengatakan betapa baiknya Tuhan itu. Nah, kalimat ini tidak asing bagi kita sebab kita juga sering mengucapkan Tuhan itu baik. Kita selalu menyanyikan Allah itu baik. Tetapi apakah sama ketika kita mengucapkan Allah itu baik sama dengan perkataan Daud yang lahir dari masa-masa sulit yang sedang dia hadapi? Nah, di zaman sekarang kalau kita sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, begitu cepat muncul dalam status kita, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dan sebagainya. Bahkan sampai saat ini orang Kristen mengatakan Allah itu baik sesuai dengan versi yang dia mengerti. Versi yang dia mengerti, Tuhan itu baik kalau kita mendapat uang banyak, kita berhasil, bisnis lancar, usaha maju, umur panjang, kita sehat. Terucap kata Allah itu baik dan amat baik bagiku. Saudara-saudara, pertanyaan sekarang, kalau seandainya kenyataan itu terbalik, apakah kita masih akan mengatakan Tuhan itu baik, Allah itu baik? Mungkin saja akan sulit terucapkan, atau tidak akan pernah kita ucapkan lagi. Sebab saat kita mengucapkan Allah itu baik, tidak sekedar diucapkan dan tidak keluar dari pikiran kita yang berisi dengan ilmu pengetahuan, tetapi lahir dari pengenalan akan Allah, lahir karena pengalaman bersama dengan Tuhan, baik kita berada dalam kondisi yang menyenangkan maupun yang mendukacitakan. Sekarang pertanyaannya, benarkah kita mengenal Allah yang kita sembah? Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah-ubah dalam situasi dan kondisi apapun. Benarkah kita mengenal Allah yang kita sembah itu? Kalau kita mau menjawab pertanyaan dalam bacaan kita tadi, siapakah yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini pertanyaan bagi kita yang perlu kita jawab. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Pasti orang mau jawab saya. Karena di masa pandemi ini semua kita masih suka mau hidup, sehingga orang harus patuh dengan protokol kesehatan. Harus kita melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, menunjukkan bahwa kita masih ingin hidup, menunjukkan bahwa kita menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik. Siapa yang tidak suka hidup? Siapa yang tidak suka umur panjang, tidak suka menikmati yang baik? Semua kita suka. Semua ingin umur panjang. Sadar atau tidak sadar sekarang ini ya waktunya kita ditampi. Pasti kita mengerti apa pengertian kata tampi. Kalau kita perhatikan, kalau kita menapis beras, ya seperti itu. Tujuannya ada yang harus keluar dengan sendirinya karena tidak berguna, tidak bisa dijadikan makanan atau nasi. Demikian juga di masa sekarang, manusia sedang atau sekarang ini waktunya kita ditampi, yang tujuannya supaya tetap setia kepada Tuhan
di saat diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang menjadikan kita harus menderita, sekalipun kita tetap berada di dalam alat penampi itu, ataukah kita akan terlempar keluar dengan sendirinya karena ketidaksetiaan kita. Tercatat dalam Lukas pasal 3 ayat 17. Karena itu harus kita berjaga-jaga dan waspada. Jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut dengan adanya goncangan pandemi yang terjadi di seluruh belahan bumi ini. Tetapi mari kita belajar bersyukur jika ada goncangan, jika ada proses. Sebab disinilah akan kelihatan dan terbukti seberapa cinta kita kepada Tuhan. Sampai di mana kekristenan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan saya katakan tidak perlu kita takut pada virus corona, tetapi kita harus waspada dan kita harus patuh pada protokol. Dan firman Tuhan saat ini pesan bagi kita adalah bagaimana respon Daud ketika ada dalam kegentaran, ketika dia tertindas, ketika dia tersesat. Itu menjadi pesan firman bagi kita saat ini. Yang pertama, Daud fokus pada Tuhan. Segenap kehidupannya dia pertaruhkan kepada Tuhan. Dia percaya Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan meninggalkan, tetapi Allah menjadi penjaga, menjadi pelindung, pemelihara dia yang akan membebaskan dia dari semua kegentaran, dari semua tekanan, dari semua kesesakan. Ia menjadi pemenang. Dan yang kedua, hidup dalam kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Saudara-saudara, dalam tekanan, dalam kesesakan karena kondisi sekarang ini, apakah fokus kita masih tertuju kepada kasih Allah, kepada janjinya bahwa kita aman dalam perlindungannya? Tanpa kita sadari, fokusnya kita biasa pada orang lain, pada sesama kita, pada harta benda kita, pada pekerjaan kita, pada kesibukan-kesibukan kita. Fokus kita pada apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau Tuhan bilang jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ayatnya Mazmur 34 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Tetapi apa yang ditawarkan dunia, lakukanlah yang jahat. Harus jago tipu menipu supaya dapat untung banyak. Kalau suka usaha maju sukses harus pandai, fasih lidah dengan tipu menipu. Tidak usah berdamai karena tidak ada apa-apa yang kita dapat. Sementara Alkitab katakan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ayatnya yang ke-15. Dunia menawarkan sebaliknya. Pertanyaan kepada kita, ketika kita hidup benar, apakah kita masih akan menghadapi kegentaran, masih akan menghadapi kesesakan, tekanan dalam kehidupan ini, dalam masa pandemi sekarang ini? Kalau kita hidup benar, apakah kita masih akan mengalami tekanan? Masih, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jaminan awan selalu biru.
bunga selamanya mekar. Tetapi yang pasti berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan ketika orang-orang benar berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan. Ayat 18 bagian bacaan kita tadi. Ini pegangan kita, jaminan bagi kita di masa sekarang ini. Karena itu kita diajak, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Kalau sampai saat ini kebaikan Tuhan tidak berubah dalam hidup ini, itu pertanda bahwa kita tidak perlu meragukan Allah yang kita sembah. Tuhan selalu dan selamanya mendengar setiap seruan kita dan akan melepaskan kita dari kesesakan. Walaupun dengan cara yang bagi kita itu sulit dan berat untuk kita terima. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi, untuk melewati masa-masa sukar ini, masa-masa sulit ini, masa-masa kegentaran, masa-masa kesesakan ini. Dan kita akan menjadi pemenang dalam perlombaan iman. Tuhan memberkati kita semua. Teguhkan iman kita dan percayalah bahwa Tuhan sebagai pelindung dalam hidup ini. Amin. Untuk pengakuan iman dijemput kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan Tiada Lain Landasanku. tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristus selamatku, karangku di atas Dia, ku teguh landasan lain hancur luluh. Jemaat disilakan duduk. Setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman, maka sekarang marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,
tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di kelapa yang awan, kita pun menaburkan yang gembira. Nanti panen tiba, Tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju ala sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya masuk lumbungnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat, kita akan mendoakan persembahan kita. Sesudah doa persembahan, kita puji Tuhan melalui NKB 133 ayat pertama. Untuk itu, saya jemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan gerejamu. Amin. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan warta tambahan atau penegasan Minggu 7 Februari 2021. Yang pertama, majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam beribadah di gedung gereja Sion. Memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh di depan gereja, menjaga jarak dalam posisi duduk. Kedua, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nelvin Rabinto Esteol, Orgelis, Kantoria, Operator LCD, Operator Sound System, Kostor, tim COVID, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, diterima sumbangan tangki dan obat disinfektan dari Badan Penanggulangan Bencana. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. 4. Berita duka. Telah meninggal dunia almarhum Frolis Botilangi Tolke,
orang tua dari keluarga Botulangi Tontou pada hari Rabu 3 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Poso dan telah dimakamkan pada Rabu 3 Februari 2021. Kedua, telah meninggal dunia almarhumah Ibu Linda Liho Langelo pada Jumat 5 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Majelis dan jemaat mengucapkan turut berduka cita. Kelima, ibadah Minggu 14 Februari 2021 dilaksanakan 3 kali. Majelis yang bertugas, kelompok pelayanan Bethesda pukul 6 pagi, kelompok pelayanan Galilea dan kelompok pelayanan Nazaret pukul 9 pagi, kelompok pelayanan Tiberias dan kelompok pelayanan Yordan pukul 17 sore. Demikian warta. Kita akan mendengarkan pokok doa untuk kita akan dukung dalam doa syafaat. Yang pertama, jemaat yang hadir beribadah. Kedua, jemaat yang bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hari ulang tahun pribadi dan perkawinan. Persembahan untuk kebersamaan dan pembangunan dan perpuluhan. Saudara Feby De Joshua Meganti, NN, Languju, keluarga Geru Tamutuan, Semudari Sakit, Saudari Agita Melati, keluarga Rembang Riyadi, keluarga Purayo Galwanta, keluarga Lawendatu Kawahe, keluarga Lolon Tandirerung, keluarga Sambiri Tandirerung, keluarga Stephen Lianto, Bapak Setau Lending, Ferdinand Ricky Antoni, anak Leri Evata Gracianello, Saudara Arsel Lamaindi, Saudari Febriani Barens, Saudari Niyawati Wardana, keluarga Rembang Riyadi, Sinta Memuaya, Nyonya Anggreni Usman Rawung, Glenn Faren Metusala, Ibu Darome Soputan. Ketiga, anak yatim piatu, janda, duda, orang terpenjara, korban bencana alam, ketidakadilan, kelaparan, dan dalam penderitaan. Keempat, lansia, Oma Mangundap Tuela, Oma Ros Padaga, Oma Tamuntuan Boka, Oma Mawuntu Ponto, Oma Kalengkongan Pele, Oma Koni Ponto, Oma Lianto Siulan, Oma dan Opa Betosi Bansawena, Oma Bareta Bakumala, Oma Ani Rampalimbo Kendangan, Oma Kaloy Sumendap, Oma dan Opa Sampel Komile, Oma Poli Sunda, Oma Supit Baginda, Oma Runtukau Supit. Kelima, jemaat yang sakit dan pemulihan, Ibu Metusala Abraham, Bapak Dahri Nurdin, Ibu Antoni Panelewen, Ibu Karendeng Bode, Ibu Pataru Bareta, Oma Tanrendung Kolondam, Penatua Cornelis Kayori, Bapak Yos Sampel, Ibu Ivana Takendengan Makatei, Ibu Luz Paneleke Kumowal, mereka yang terpapar COVID-19. Keenam, pendeta, penatua dekan, kostor, security, panitia-panitia, BPP, pengurus, kategorial, organis, prokantor, operator, pegawai gereja, tim multimedia, tim COVID, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini. Ketujuh, pemerintah, TNI Polri, para medis, relawan COVID-19. Kedelapan, keluarga yang berduka cita, keluarga Botilangi Tontou, keluarga Lino Langelo. Mari berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik bagi kami, Allah yang selalu menjaga memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami buat pada saat ini. Kami percaya ini tidak menjadi sia-sia, tetapi semua kami yang ada dalam persekutuan ibadah diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan buat kami semua, yang akan meneguhkan iman dan pengharapan kami pada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah,
sehingga kami dapat mengucapkan dan mengatakan bahwa Allah amat baik dalam hidup kami. Karena itu ya Bapa, semua jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing, diberkati dengan firman yang telah kami dengar pada saat ini, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam segala harapan rencana hidup mereka, dan juga dalam pergumulan, dalam kesulitan, tekanan, kesesakan yang mereka sedang hadapi, bahkan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menolong dan memberkati semua jemaat-Mu, sehingga mereka tetap ada dalam satu pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tetapi selalu ada di pihak mereka, sehingga mereka tidak akan takut, tidak akan goyah menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan di tengah-tengah situasi kondisi kami karena pandemi COVID-19. Kami percaya bahwa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa segenap kehidupan seluruh jemaat-Mu, hamba hanya bawa dan pertaruhkan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang akan menjaga dan melindungi mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur saat ini atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat yang mengucap syukur atas hari ulang tahun pribadi maupun perkawinan, yang boleh memberi persembahan perpuluhan, dana kebersamaan, dana pembangunan, bahkan persembahan pribadi dan keluarga lainnya. Tuhan akan memberkati semua keluarga-keluarga ini, sehingga mereka akan tetap ada dalam kasih sayang Tuhan, menjalani hari-hari hidup mereka yang Tuhan anugerahkan. Sukacita dan kebahagiaan, kekuatan dan kesehatan itu akan menjadi milik mereka. Ya Bapa, kami pun sehati mau berdoa buat anak-anak yatim piatu, janda duda yang dipenjara, yang mengalami penderitaan karena bencana alam, karena ketidakadilan, yang kelaparan, bahkan yang menderita karena berbagai-bagai kondisi kehidupan mereka, yang berduka cita ya Tuhan karena meninggalnya anggota keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan semua saudara-saudara kami dalam keberadaan mereka masing-masing. Pendampingan Tuhan selalu akan dinyatakan, penggembalaan Tuhan selalu akan dialami, penghiburan dan kekuatan dari Tuhan itu yang akan selalu terjadi dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, kami hanya dapat berdoa memohon kepadamu, biarlah kasih Tuhan menaungi kehidupan mereka. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat keberadaan mereka. Kasih sayang Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Menjalani usia yang sudah lanjut ada banyak keterbatasan dan kekurangan. Namun kami percaya bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera yang tetap dialami oleh semua orang-orang tua kami, baik yang masih mampu datang beribadah maupun yang tetap ada di rumah mereka masing-masing karena kondisi kehidupan, karena usia yang sudah lanjut. Terima kasih Bapa. Kami pun berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, yang ada dalam pemulihan, bahkan yang terpapar COVID-19. Tuhan, tidak ada tempat lain kami memohon dan mengadu selain hanya kepadamu ya Tuhan kami. Biarlah pengasihan Tuhan akan berlaku. Tuhan akan memberi kekuatan, Tuhan akan menyembuhkan, menjamah tubuh mereka masing-masing, sehingga ada kekuatan, ada kesembuhan yang teralami, dan nama Tuhan yang terus dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, demikian juga sebagai hamba-hamba Tuhan,
pendeta, penatua, diaken, kostor, security, panitia-panitia, BPP, pengurus kategorial, orgelis, prokantor, operator, pegawai gereja, tim multimedia, tim COVID, semua kami yang Tuhan pakai untuk melayani Engkau, melayani jemaat sesuai dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami hanya dapat mengandalkan Tuhan supaya kami mampu untuk melakukan pelayanan itu. Biar kasih setia Tuhan yang akan terus mengawal kami untuk memampukan kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat, dan bijaksana, itulah yang akan menjadi milik kami. Sehingga kami pun melakukannya dengan sukacita, diberkati bersama dengan keluarga. Pemerintah, TNI, dan Polri, para medis, relawan COVID-19, Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana, kemampuan untuk melakukan tugas ini. Dan biarlah seluruh masyarakat akan mengalami kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, yang sehat. Di dalamnya nama Tuhan yang terus dipermuliakan, sebab semuanya adalah pemberian Tuhan. Ya Bapa, terima kasih untuk donatur yang boleh memberi sumbangan berupa alat untuk kelancaran pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Tuhan memberkatilah kehidupan mereka. Apa yang telah diberikan ini tidak akan menjadi sia-sia, tetapi semuanya dapat dipergunakan untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah dalam kehidupan kami di dunia ini, sehingga nama-Mu Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Demikian bagi jemaat yang akan mengadakan perjalanan, Tuhan akan menolong, memberkati rencana mereka. Tuhan menyertai, menyelamatkan dalam perjalanan, sehingga keselamatan mereka akan nikmati. Ya Bapa di dalam sorga, semua kami, pelayan-pelayan Tuhan, yang boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah saat ini, boleh bertugas dengan baik. Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Inilah doa kami. Tuhan, kami datang menyampaikannya dalam kerendahan hati, memohon pengampunan atas dosa-dosa yang kami buat di hadapan Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami diucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dijemput jemaat berdiri. Saudara-saudara, kiranya damai sejahtera Allah tetap menaungi kehidupan kita untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang sampai selamanya. Amin. Disilakan duduk, kita saat teduh.
Mari kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan janji yang manis, kau tak kulupakan. Majelis Jemaat Sion Poso mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, sehingga kita semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan, mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih dan shalom.